Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan dialektika dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pancasila dengan bertemakan makanan bergizi gratis antara anak mendapat gizi versus potensi korupsi oleh pejabat. Program makanan bergizi gratis atau MBG ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi, stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, di sisi lain muncul berbagai kritik dan kekhawatiran. Salah satunya adalah besarnya anggaran yang digunakan dalam program ini, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, atau ketidaktepatan sasaran apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Baik, di sini ada dua orang mahasiswa, saudari di sebelah kanan sebagai tim kontra dan saudari saya di sebelah kiri sebagai tim pro. Nah, dari saudari tim pro silahkan perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Ulansari. Di sini saya sebagai tim pro. Oke, dan selanjutnya saudari di sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Rahmat. Di sini saya sebagai tim kontra. Oke, sebelum memulai sesi debat kita pada hari ini, sebelumnya saya akan membagi beberapa segmen. Segmen pertama yaitu sesi reading, yaitu melontarkan argumen dari pihak pro maupun pihak kontra. Dan selanjutnya akan diikuti dengan sesi tanya jawab dan sanggahan. Dan yang terakhir akan saya beri pertanyaan bagi kedua tim pro dan tim kontra. Dan terakhir kami akan memberikan kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja lanjut ke dalam sesi debatnya. Nah, apakah kedua tim sudah siap? Siap. Oke. Jadi pertama kita mulai dari tim pro untuk memberikan argumennya soal MBG. Nah, di sini saya akan memberikan waktu 2 menit untuk memberikan argumen dari masing-masing tim. Oke, di sini saya akan memberi waktu 2 menit dimulai dari saudari berbicara. Dapat dipahami? Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sebagai tim pro akan mengemukakan argumen saya. Jadi di sini saya berpandangan bahwa program makanan bergizi gratis tetap merupakan kebijakan yang baik dan sejalan dengan landasan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Diterapkan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk kebutuhan gizi anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan layak. Nah, selain itu, sila kelima, yaitu yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan negara untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata. MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatasi ketimpangan akses pangan dan gizi. Memang terdapat dugaan korupsi yang melibatkan oknum penjabat, namun menurut saya kesalahan oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak program dan manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat luas. Yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya dan akuntabilitasnya, bukan menghilangkan programnya. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih atas argumen yang diberikan oleh tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari tim kontra. Nah, waktunya sama 2 menit. Di sini waktu akan dimulai setelah saudari berbicara. Oke, silakan. Oke, baik. Di sini saya sebagai tim kontra ingin melontarkan argumen yang telah saya
buat, yaitu yang telah saya buat, yaitu yang pertama, saya tidak menolak dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Akan tetapi saya mempertanyakan tentang legitimasi atau perizinan yang di situ perizinannya itu sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan pastinya. Nah, menurut landasan kita yaitu yang ada di Indonesia ini ya, itu landasan Pancasila. Nah, tujuannya yang baik itu memang harus dicapai dengan cara yang baik pula. Dengan adanya dugaan korupsi yang melibatkan semua pejabat di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan praktek. Nah, jika benar terjadi adanya penyalahgunaan wewenang seperti jual beli titik SPPG serta pengelolaan anggaran yang tidak transparan, maka nilai keadilan sosial itu justru telah dilanggar. Keadilan sosial itu bukan berbicara tentang anak menerima makanan saja, akan tetapi juga soal tentang pengelolaan uang rakyat secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa sebelum memperluas sebuah program, negara itu seharusnya terlebih dulu untuk memastikan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi adalah argumen yang sudah kita dengarkan dari kedua kelompok pro dan kelompok kontra. Selanjutnya, mari kita memasuki sesi tanya jawab dan sanggahan. Nah, ini adalah sesi yang menurut saya yang paling seru di sini. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan untuk tim pro dan tim kontra untuk saling bertanya. Nah, di sini dimulai dari tim kontra dulu untuk menanyakan kepada tim pro untuk bertanya. Begitu. Nah, untuk pertanyaan ini tidak diberi waktu ya. Mohon maaf, ini pro, yang ini dulu, pro dulu bertanya kepada kontra. Di sini tidak ada diberi waktu untuk bertanya, jadi bebas. Dan langsung saja saya persilakan kepada tim pro untuk bertanya kepada tim kontra. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini tadi saudari saya yang di sebelah kanan tadi, saudari Gabriel, mengatakan bahwa pelaksanaan program MBG ini bermasalah karena adanya dugaan korupsi. Nah, di sini pertanyaannya saya, apakah karena ada oknum yang korupsi, maka hak jutaan anak Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak harus dikorbankan? Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, pertanyaan yang sangat menarik dari tim pro. Jadi ini mau langsung dijawab Ya. oleh tim kontra? Oke. Jadi untuk menjawabnya tidak saya beri batasan waktu ya. Jadi langsung saja silahkan. Oke, baik. Terima kasih tim pro sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus untuk saya. Nah, di sini saya sebagai tim kontra, saya tidak mengatakan setuju ya tadi. Nah, di sini tapi saya menyatakan bahwa hak anak itu memang harus terpenuhi atau memang harus dikorbankan. Namun jika negara itu tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan akuntabilitas seorang anak itu, dan jika korupsi itu terus dibiarkan juga, maka anggaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat itu memang berkurang. Nah, dan tujuan program itu tidak tercapai secara maksimal. Dan jadi saya memiliki sebuah kritik yang bukan hanya hak anak saja yang perlu diperjuangkan, akan tetapi harus memperhatikan tentang tata kelola yang ada di dalam program tersebut. Nah, di sini saya izin untuk memberi sebuah pertanyaan juga pada tim pro. Maka jika tadi kan tim pro juga mengatakan bahwa adanya program ini juga memang harus tetap berjalan. Lalu bagaimana menurut Anda sebagai tim
Pro bisa menjamin bahwa praktek korupsi itu tidak akan terus berulang apabila sistem yang ada di dalamnya itu memang belum diperbaiki. Sekian, terima kasih. Oke, ini adalah debat yang sangat menarik ya. Jadi sebelum mau menjawab, mau memberi sanggahan dulu. Oh, langsung dijawab. Tidak ada sanggahan. Oke, baik. Jadi kali ini saya beri waktu hanya 1 menit untuk menjawab ya. Dikarenakan batas waktu yang ada. Oke, saya persilahkan saudari berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Jadi di sini tidak ada sistem yang dapat menjamin secara mutlak bebas dari korupsi. Namun, solusi yang tepat bukan menghentikan programnya, melainkan memperkuat pengawasan, audit, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat. Jika suatu program bermanfaat bagi rakyat, maka harus diberantas. Jadi yang harus diberantas itu korupsinya, bukan programnya yang diberhentikan. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih jawaban dari tim pro ya. Dan di sini apakah tim kontra ingin menyanggah? Tidak ada sanggahan langsung. Oke. Oke. Jadi karena tim kontra tidak ada sanggahan, apakah tim pro ingin mengajukan satu lagi pertanyaan? Ada. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, jadi di sini tadi sudah tim kontra melihat argumennya ya atau jawabannya yang berfokus pada kegagalan pelaksanaan. Nah, dalam landasan Indonesia yaitu Pancasila, itu negara tetap memiliki tanggung jawab moral yang memenuhi kebutuhan dasar rakyat ya. Apabila ada oknum yang korupsi, maka penegakan hukum harus dilakukan. Tetapi hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi tidak boleh dihentikan. Jika program ini dihentikan hanya karena adanya korupsi, maka justru masyarakat yang akan menjadi korban. Sekian. Oke. Bagaimana dari tim kontra? Apakah ada sanggahan atau ingin ada pendapat? Ada. Silakan. Enggak. Oke, baik, terima Waktunya 1 menit kasih. ya. Oke, terima kasih untuk tim pro yang sudah menyanggah argumen dan jawaban saya tadi. Nah, namun saya di sini saya melihat juga tim pro itu terlalu menitik beratkan juga pada tujuan yang mengkritisi sebuah proses. Nah, di mana yang nanti yang sudah tertera di dalam moral kita, tujuan yang tidak bisa, maksudnya tujuan yang baik tidak otomatis itu bisa membuat suatu kebijakan itu menjadi baik apabila pelaksanaannya itu melanggar etika kan di dalam moral itu. Nah, korupsi itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Ketika pejabat itu menggunakan program untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan pribadinya sendiri, maka rasa nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosialnya itu telah hilang atau telah dicederai sendiri. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen dari kedua tim pro dan kontra. Ini adalah debat yang sangat menarik ya. Nah, karena waktu yang terbatas, maka saya akan menarik kesimpulan bahwa dari perspektif filsafat Pancasila, kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui nilai kemanusiaan, keadilan sosial, tanggung jawab moral, serta pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nah, sebelum mengakhiri acara kita, saya ingin meminta antara kelompok tim pro dan tim kontra untuk berjabat tangan supaya ini tidak ada emosi-emosi yang meluap dan tersalurkan setelah debat ini ya. Nah, sekian dari kami. Bila ada
Kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit tuh? 15.